kabur ini. Jadi takutnya, karena saya termasuk santri juga ya, tapi kabur juga, jadi sama-sama kabur nggak apa-apa. Saling mengomentari daripada lokal mengomentari. Ya, ini apa ya, untuk awalan video ini saya buat tidak bermaksud untuk menjatuhkan pihak atau nama siapa. Dari kata-katanya aja sudah menjatuhkan ini. Apanya yang nggak menjatuhkan, Mas? Lanjut nggak? Gemarnya di apanya? Menonton itu kita apa ya? Jadilah penonton yang cerdas gitu. Menonton untuk hiburan semata, apa untuk belajar, mempelajari apa yang tersimpan di dalamnya, sehingga kita bisa menggemari. Oh, saya menggemari dia karena dia suka ngelucon. Oh, saya menggemari dia karena dia suka apa, atau sakti atau apa. Jadi tentukan dulu kita menyukai orang itu karena apa, sehingga ketika ada apapun kita nggak merasa dikecewakan. Ini mungkin saya adalah perwakilan dari lover-lover lain yang merasa seperti saya. Perwakilan apa ya? Mereka juga nggak butuh perwakilan kayaknya. Mereka sudah bisa melihat dengan jelas sendiri. Mungkin kalau untuk apa ya, menambah viewer gitu, ya lanjut. Ternyata para santri-santri yang sebelumnya itu ya bukan karena apa ya, keluar itu bukan karena dia ingin menikah apa katanya. Ternyata ya juga seperti itu. Gimana ya? Maksudnya itu ya ingin lama-lama di situ ya. Yang acaranya dibuat-buat gitu lah. Ngomong apapun itu kalau orang ya apa ya, ibarat saung sinawang nggak. Mungkin masnya yang mengomentari nggak tahu di apa-apa tentang Singho Luhur, nggak pernah nyantri di sana, cuman mendengarkan. Ya ibarat kita melihat kehidupan orang lah. Oh, kehidupan orang itu gitu, oh kehidupan orang gitu itu gitu, sehingga pikiran ini akan menimbulkan apa ya, kalau orang itu di mata kita nggak baik ya pikiran ini oh ya macam-macam tentang keburukan orang. Tapi ketika mata ini melihat orang baik, pikiran ini akan membantah ketika ada orang yang tidak baik. Jadi sebaiknya untuk membuktikan atau perwakilan, masnya merasa sebagai perwakilan lover, ya harus datang sendiri ke Padepokan, jangan lewat sini. Kalau lewat sini berarti ujung-ujungnya duit, ya kan? Iyalah, ngaku aja. Lanjut. Saya membuat video ini berdasarkan apa yang dipernyatakan. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, dipernyatakan oleh Irawan, santri yang sudah keluar, yang berani bersumpah atas nama Allah dan Rasulullah. Silakan cek sendiri lah. Sekarang saya bisa juga bersumpah demi nama Allah dan Rasulullah. Kalian mau apa? Mau hapus video ini? Ya nggak mungkin kan, karena video ini sangat menguntungkan buat sampean. Jadi nggak usah lah, saya cuma ngomentari nih ya. Lanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Triadi Sakti, channel aku Sakti Official ini. Ya, ini bukan masalah apa ya. Ya ini mengomentari tentang orangnya aja lah. Ya orangnya, masnya ini, masnya apa ini? Mas Triadi ya, Triadi Kusuma Sakti. Mas Tri ini sebenarnya sangat baik sekali. Sangat baik sekali, sehingga ya apa ya, untuk pengendalian busi itu masalah kejantanan.
masalah pengendalian seperti kayak gusi, kayak nafsu gitu sangat liar sekali memang. Lanjutlah. Di sini aku mau meresahkan tentang kok kenapa. Nah, tadi itu kan ada tulisan subscribe kan, itu menandakan kan memang apa ya, video ini tujukan untuk memperbanyak apa yang dia lihat, bukan untuk bermaksud menyinggung itu. Jadi dari apa yang sudah dikatakan tadi udah bohong. Instruksi ataupun apa ya, Pangeran Mandiminya ataupun juga Padepokan Singaluhur itu membuat acara yang dibuat-buat. Sebenarnya saya enggak. Nah, untuk dari apa ya, cara Mas Tri ini ngomong dengan cara saya ngomong kan sudah bisa dilihat kan mana yang jujur, mana yang enggak kan. Ya udah dilihat aja. Jatuh pemirsa. Ya sekarang gini lah, untuk para penggemar apa ya, spiritual atau apa, kita harus menjadi penonton yang bijak lah ya. Ketika kita melihat suatu tontonan, kita melihat dulu acara ini untuk apa ya, hiburan kita atau untuk kepercayaan kita gitu kan. Sehingga apa ya, kita memiliki patokan, oh itu seru, kayak film pun, kayak sinetron, kita tahu sinetron itu settingan. Cuman kalau ibu-ibu kan merasa itu walaupun dia tahu settingan kan memang mengikuti alur ceritanya kan, ya gitu. Sama aja dengan kita, ketika kita mengikuti alur walaupun itu apa ya, dibuat-buat juga merasa senang. Jadi tentukan dulu apa yang kebanggaan apa yang kita tonton gitu kan, sehingga nantinya tidak ada kekecewaan. Dan untuk Mas ini sebenarnya sangat mengada-ngada sekali ya. Mengada-ngadanya karena dia nggak tahu sendiri di lingkungan Padepokan, sehingga dia bisa mengomentari. Itu kan aneh. Aku lover tapi mengikutinya dari orang lain. Kalau lover itu harus tahu sendiri, harus pernah terjun sendiri ke Padepokan. Itu namanya lover, sehingga bisa menyimpulkan, oh ternyata gini di Padepokan itu, oh ternyata gitu Mas sampean. Jadi harus di Padepokan dulu, jangan mendengar cerita dari orang yang belum lulus, lihat langsung ya gitu ya. Sekarang gini aja, santri-santri apa ya, mantan santri di Padepokan itu apa ya, yang keluar-keluar gitu lah, mereka itu sebenarnya keluar-keluar karena mereka nggak apa yang mereka inginkan di rumah, kayak mencari kesaktian, itu nggak didapatkannya di sana. Karena di sana itu kalau kita menggembus, misalnya ingin langsung narik pusaka, kayak ingin gitu ya, itu ya kayak mimpi aja. Kayak apa ya, ibarat kita kenal cewek di medsos, setelah ketemuan, loh kok gini, kok nggak sesuai dia tuh. Nah, itu kan merasa kekecewaan, sehingga yang ketemu cewek ini keluar-keluar di luar, itu fotonya editan itu gini, kurang gini. Nah akhirnya keluar-keluar gitu. Nah sebaiknya untuk untuk kehidupan ini ya diambil baiknya semua kan, dibuat semuanya itu batu loncatan gitu ya. Saya menilai dari segi spiritualnya aja lah, santri-santri pangeran yang sakti itu nggak ada yang keluar dari Padepokan itu, malah menyimpang sekarang. Iya, jadi pandai-pandailah melihat sesuatu itu. Ketika kita mempercayakan kepercayaan kita terhadap tontonan orang lain, jadi kita harus mengkaji itu kita senangnya karena dia sakti atau cuman buat hiburan. Jadi dipisah lah agar kita sebagai penonton juga agak, ketika ada hal buruk yang kabar buruk tentang sesuatu tontonan itu, kita nggak merasa dikecewakan gitu kan. Anggaplah semua itu kayak di sinetron gitu kan, walaupun kita tahu itu settingan, tapi ketika kita mengikuti alurnya kan kita ikut gregetan juga kan, kayak gitu juga. Jadi menonton yang baik itu ya seperti itu sebenarnya. Dan ambil apapun yang ada di tontonan itu gitu kan, yang baik ambil gitu. Dan karena
channel-channel YouTube untuk masalah kegaiban itu banyak. Belum nyangkut uang lagi. Menyangkut uang pastinya itu kan ya. Tapi saya sendiri di sini juga apa ya, sama teman-teman juga ingin membangun channel juga. Ini untuk apa? Untuk kayak gini nih, komentari kayak mas-mas gini nih, yang nggak tahu tapi meluruskan gitu. Yang nggak tahu langsung kondisi di sana mengomentari gitu. Wah. Dan kembali lagi mas, untuk sampean kalau memang sampean benar-benar lover, nganggapnya lover, sampean harus kepada Padepokan sendiri membuktikan baru menceritakan. Jangan sampean mendengar dari santri yang sudah keluar kabur, bukan yang sudah lulus. Mas Irawan itu enggak lulus. Mas Irawan pernah bilang kalau dia sebenarnya santrinya Kusali, Raden Singomas, bukan santrinya Kusasar. Udah bilang gitu. Jadi ketika udah ada pernyataan begitu kan memang Mas Irawan ini enggak apa ya, udah merasa enggak berguru sama Kusasar atau Pangeran Mandinika. Jadi ketika ia mengomentari tentang pangeran ya mungkin ada apa ya, ada ketidaksukaan juga, ada apa ya, itu harus dikaji juga. Dan untuk membuktikan itu semua sampean harus datang sendiri ke Padepokan, jangan dari orang lain ya. Mungkin masalah pribadi juga itu, karena apa ya, kalau Mas Irawan itu apa ya, sebenarnya nggak bisa apa-apa dia kalau masalah spiritual itu. Dibandingkan saya aja, salah apa itu? Sombong amat. Kalau cuma mau berantem kodam, ya kodam saya ribuan. Jadi apa ya? Orang sakti itu bisa dilihat dari gerak-geriknya kok. Jadi hal-hal yang berbau kayak apa ya, berupa kecemburuan sosial gitu, ini masalah kecemburuan sosial ya, bukan karena masalah memang perilakunya kayak apa ya, kayak bertentangan gitu kan. Kecemburuan sosial ini ya mungkin dulu Mas Irawan merasa, karena saya juga nggak terlalu mengikuti Mas Irawan jadi nggak bisa memberikan apa-apa. Cuman kalau dari segi spiritualnya saya juga bisa menilainya, karena ya masih anak bau kencur lah. Kalau dalam masalah spiritualnya, kalau masalah dalam percintaan ya mungkin Mas Irawan lebih liar lagi dari saya. lebih galak kalau masalah percintaan. Jadi kita lihat dulu saktinya ini masalah apa. Sakti masalah cewek, masalah harta, masalah tahta ya. Kalau masalah kegaiban saktinya ya lebih sakti saya daripada Mas Irawan atau santri yang sudah keluar itu. Kalau butuh bukti ya ikuti terus channel ini, nanti ada pembuktiannya juga. Jadi ini untuk apa ya, untuk tegangan tinggi lah agar para spiritual, saya kok diajak gak sakti, jadi mereka berusaha belajar lagi, bukan membuat-buat, tapi harus belajar. Kalau mau ngalahin saya, kalau membuat-buat ya tinggal narik apa gitu kan, cuma settingan kan. Tapi kalau memang belajar ya nanti kita akan selevel. Ketika kita selevel kita akan saling mengerti nanti. Nggak usah pakai apa-apaan lah ya. Jadi untuk spiritual yang di luar belajar. Kalau untuk mau mendekati level saya. Jadi ini reaksi Mas, Samen juga harus, kalau memang aku lover harus ke Padepokan sendiri baru buat video ini. Tapi kalau dilihat dari anunya ya Samen cuman mau menaikkan viewer aja. Jadi saya sebagai santri di sana sebenarnya buronan juga, saya sih kabur juga dari Padepokan, belum lulus. Tapi karena belum lulus ini saya ada ketidaknyamanan juga sama pangeran, kayak sungkan gitu kan. Tapi karena keadaan juga di sini saya lagi merintis usaha, banyak masalah keluarga juga, sehingga kehidupan ini terasa apa ya, kayak kalau di mata orang ya mungkin saya tidak peduli dengan Padepokan, tapi karena keadaan ini yang membuat itu semua. Nah ini aja baru bisa komen Samean ini sekarang, sebenarnya sudah dari dulu saya lihat Samean ini, cuman
Iya, jadwal yang sangat padat lah Mas. Jadi saya bisa mengomentarinya sekarang ini. Jangan marah, karena kesaktian kita berbeda. Jadi sampean bisa kalah nanti kalau marah sama saya. Ini beneran. Ya mungkin gitu aja ya Mas. Gitu aja, sampean slow aja. Untuk apa ya, keadaan sampean saat ini ya mungkin baik-baik saja. Jadi sehatan aja. Untuk masalah percintaan ya, oh udah Bos. Ya untuk penutupnya terima kasih dan semoga Masnya ini mendapat hidayah ya, hidayahnya agar bisa nggak langsung mereaksi Mas. Jadi kalau sampean mendengar sesuatu dari orang dan sampean langsung mengucapkannya, kalau sampean di Madura sampean bisa langsung dibacok. Tapi kalau di YouTube ini kan siapa yang mau bacok sampean? Jadi sampean harus membuktikan sendiri, terjun ke lapangan, baru sampean ngomong semuanya tentang apapun yang sampean ngomongin itu. Dan untuk para pemirsa, ilmu yang didapat hari ini apa ya? Ketika kita mendengar sesuatu yang jelek, itu sebenarnya kita nggak baik untuk langsung bilang kalau itu jelek. Kita harus membuktikannya langsung. Jadi ilmunya itu jaga hati, jaga pikiran. Ya itulah, buktikan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.